Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan yang menuntun kami ke sini. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami untuk kami boleh dengar firman-Mu dan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Bahkan keadaan kami diubahkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan ya, Tuhan luar biasa. Tuhan bilang setiap ada perkara kecil supaya kau diberi perkara yang besar. Dan itu Yesus bicara konteksnya tentang mamon, tentang uang. Ternyata di pandangan Tuhan pun uang itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, contoh dalam hal menabur, saudara jangan bilang saya masih belum cukup Bu buat saya. Jadi saya nggak bisa menabur karena buat saya saja tidak. Saya belum kaya Bu. Emang ada di Alkitab dikatakan kayalah kau atau hai orang kaya menaburlah, ada? Bahkan persembahan di Alkitab yang terbesar yang Yesus pernah catat dan berkata itu adalah persembahannya siapa? Janda miskin, bukan janda. Jadi jangan bangga jadi janda kaya, ya, karena janda kaya belum tentu memberi yang terbaik. Tapi di Alkitab udah dikatakan janda miskin memberi yang terbaik. Jadi kalau saudara bilang saya belum kaya, ya maaf saudara, nilai pemberian kita itu dinilai Tuhan itu bukan dari jumlah, tapi dari sikap. Karena uang adalah sebuah Kalau kita mau dapat kepercayaan yang besar, maka kita harus setia pada kepercayaan yang kecil. Ya, saya bersyukur hari ini Tuhan memberkati keluarga kami. Dan saya tahu ya itu bukan karena kuat gagah kami, tapi itu hanya karena ketaatan pada firman. Karena ada upah bagi orang-orang yang taat melakukan firman. Saudara jangan hanya mau jadi Kristen sembarangan. Jadilah Kristen yang taat supaya Anda menerima upah. Ya, karena Alkitab bilang barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah akan memberi upah bagi mereka yang setia mencari Dia dan percaya kepadanya. Kalau kita jadi Kristen tapi tidak menerima upah, kasihan deh lu. Ya capek nggak? Capek. Karena jadi Kristen tuh nggak enak. Ada yang bilang enak jadi Kristen? Ikut Yesus enak nggak? Nggak enak. Kalau saudara masih bilang enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya bilang nggak enak. Ikut Tuhan ini daging harus mati di dalam ketaatan pada firman, dan itu tidak mudah. Kalau ada yang bilang mudah, saudara belum sungguh-sungguh jadi murid Kristus. Ya, karena lagi bicara uang, jadi saya banyak kesaksiannya tentang uang. Kalau soal uang tuh, wah kami ini paling mengalami Tuhan lah dalam hal keuangan kami. Saya ingat waktu dulu kami masih, saya nggak mau bilang miskin, tapi pas-pasan. Ya, waktu itu saya masih tinggal numpang di bukan Pondok Indah ya, tapi Pondok Mertua Indah. Ya, seindah-indahnya rumah mertua tetap tidak indah. Ya, makanya dibilang kan keluarga yang paling harmonis itu Adam dan Hawa karena enggak punya. Bertobat ya. Kalau kita bisa mengelola, sebenarnya hidup dengan mertua itu indah loh, amin. Ya, asal kita ya rajin-rajinlah memberi sama. Jangan tertawa, bilang amin. Ya, kalau ada mertua yang galak, ya itu pasti menantunya kurang beri-beri sama mertua. Siapa yang bilang betul ya Bapak ya? Betul. Wah curcol ini. Saudara, jadi ya satu kali saya itu waktu kami masih numpang di rumah mertua, lalu ya keadaannya serba terbatas, saya baru punya anak satu. Saya ingat banget kita tinggal punya uang 50.000. Zaman itu 22 tahun yang lalu, anak saya masih baby yang pertama. Saya itu bergumul, besok susunya dia habis ya, dan tinggal itu uang yang kita punya. Jam 11 malam ada yang ketok pintu. Udah mau tidur, tok, saya bilang sama suami, siapa bertamu malam-malam begini? Ini berarti emergency ya enggak? Ya. Lalu saya bilang sama suami, bukain pintunya. Ya udah, dia buka pintu, lalu dia balik ke kamar. Itu loh, ada penjual soto dekat gereja. Kenapa? Anaknya panas malam ini,
mau dibawa ke puskesmas, uangnya kurang. Terus dia mau pinjam uang, berapa? 50.000. Apes. Saya bilang, kok yo pas mentoh, bo yo pinjam 25. Ya iya toh, biar bisa dibagi 2. Saya tanya jujur sama saudara, jujur. Kalau saudara yang mengalaminya, tinggal punya uang 50.000, dipinjem 50, saudara kasih nggak? Nggak, jangan buru-buru jawab, jangan. Pikirkan dan renungkan dulu, saya tunggu ya. Saya tunggu 1 menit. Cepat. Pikirkan dan renungkan. Dikasih nggak? Ya Pak Yosua jujur, tidak dikasih. Yang lain? Nggak usah pura-pura sok rohani. Dikasih apa enggak? Ampuni mereka Tuhan. Sepakat semuanya nggak kasih. Ya, tadinya saya juga begitu. Itu tandanya kita masih manusia daging. Saya bilang sama suami, berhikmat. Itu kan bahasa yang kita sering pakai toh. Padahal karena pelit. Tapi berhikmat. Saya bilang besok anak kita susunya habis, tinggal 50.000 uang kita. Kalaupun kasih, ya separuh aja. Karena saya punya prinsip gini, kalau orang udah pinjem, saya tidak akan harap ganti. Makanya kalau kasih, kasihlah sesuai takaran imanmu. Jangan kau kasih yang melebihi takaran imanmu. Nanti kau berdosa. Tagih utang di sosial media. Orang Kristen itu banyak. Gaya sih oke, bayar dulu utang. Itu banyak itu saya lihat. Statusnya nggak jadi berkat. Ya, tagih utang di media sosial. Tahun berganti tahun, utang tahun lalu belum dibayar. Ngapain lo nyindir-nyindir begitu? Orang dia aja dikejar debt collector, nggak tersinggung, apalagi cuma statusmu di Facebook. Makanya kalau kasih pinjam sesuai takaran iman, nggak usah harap ganti supaya tidak berdosa. Ya dia pinjam 4 juta, takaran imanmu 2 juta, kasih, relakan. Ya minggu depan balik lagi, jangan kasih. Loh iya nggak? Itu berarti sudah memanfaatkan kita. Ya kita harus jadi orang yang bermanfaat, tapi jangan mau Lalu saudara, dia pinjam, saya bilang sama suami, enggak lah besok susu anak kita habis kok. Suami saya bilang gini, aku terserah kowe. Nek kowe ngomong kasih, tak kasih. Nek ndak, ya ndak. Dia cari tempat aman. Ya supaya kalau ada dosa, dosanya di saya. Saya tahu begitu ya. Kaum Adam itu begitu. Akhirnya saudara, ya saya... Ya udahlah saya bilang ya gimana ya, akhirnya saya kan tertuduh juga. Saya bilang, "Sek berdoa sek no." Ya. Jangan lama-lama, itu orangnya anaknya udah demam loh. Saya tanya Tuhan, tiba-tiba ayat bicara. Tuhan tuh bicara, saudara jangan bayangkan Tuhan tuh nggak usah ya, itu sesat. Ya, Tuhan tuh nggak harus begitu. Ayat yang pernah kau baca itu diingatkan. Tuhan kalau bicara nggak keluar dari firman. Ya kalau udah keluar firman tuh sesat. Apalagi tunggu asap-asap muncul. Ya tiba-tiba muncul. Tuhan kau kayak itu. Bukan, aku anggur cap orang tua. Ya pemabuk sih ya. Yang muncul anggur cap orang tua. Ayat muncul saudara di hati saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Saya bilang sama suami, ya udah, ya, jangan menahan kebaikan dari orang yang patut menerimanya. Karena Allah yang menyediakan benih untuk penabur. Kamu hanya penabur, benih dari Tuhan. Ya udah saya bilang sama suami, kasih aja lah. Ya saya udah nggak mau pusing lah, biar kasih aja terserah. Ya dia bilang minggu depan dia ganti, nggak usah harap ganti. Ya udah dikasih sama suami saya. Haleluya, besok ndak boleh ngeluh ndak punya uang. Besoknya suami saya bilang, aku ada pelayanan ini, mau ikut nggak? Ya, dia waktu itu kan main musik. Saya bilang, daripada bete di rumah, ya mending ikut aja, lumayan dapat makan gratis. Waktu itu di Solo acara full gospel. Ya udah saya ikut saudara. Anak saya waktu hari itu tak kasih minum teh, sama itu loh masak nasi, air berasnya itu dikasih
gula dikit dia minum, ya, tetap ada gizi lah ya. Udah saya ikut ya. Waktu saya duduk di persekutuan itu ada bapak-bapak orang kaya masuk. Saya begitu lihat mukanya ada suara di hati ini. Nanti bapak ini akan memberkati kamu. Langsung saya tengking diri saya dalam nama Yesus mata duitan. Lu biasa begitu saudara. Nggak ada duit lihat orang kaya. Udah ya langsung muka berubah jadi celengan babi. Pengen diisi toh. Ya, belum lagi nanti ketemu, iya Pak doakan ya, kita ini susah, kalau ada yang begitu jangan dikasih. Ya itu udah enggak benar itu. Saya tengking diri saya sendiri loh, dalam nama Yesus, mata duitan, gara-gara nggak punya uang, lihat orang kaya langsung kepengen diberkati. Tapi suara itu bicara terus, akhirnya saya bilang gini, kalau ini dari Tuhan terjadi, kalau enggak, aku abaikan. Saya duduk selesai ibadah, udah makan, enggak terjadi apa-apa. Sampai pulang di pintu itu loh salaman. Begitu salaman, Pak kami pamit dulu ya. Dia pegang tangan saya langsung gini, tunggu dulu, Tuhan suruh saya berkati kalian loh. Kita gak lama loh gak ketemu, saya gak pernah dengar kabarnya kalian. Sini saya doakan. Saya bilang berkatnya. Doa bukan doi. Kan berkat dua tuh, doi sama doa tuh. Ya udah saya didoakan berdua. Oh iya Pak terima kasih. Tunggu dulu. Tuhan kuat suruh saya berkati kalian. Tunggu ya. Dia ambil dompetnya. Semua yang ada di dompet saya disuruh kasih sama kalian. Zaman 23 tahun lalu saudara. Dia buka dompet, ini ada uang 750.000. Tuhan suruh kasih ke saya semua ke kalian. Terus saya tanya, lah nanti Bapak pulang naik apa? Kalau Bapak kasih saya semua terus Bapak gimana pulangnya? Ya apa saya pinjemin 50.000 Pak? Dia bilang enggak lah, bukan, saya ada sopir di bawah. Oh iya aman ya Pak ya. Saya masih mikirin loh sama dia saudara. Oke Pak terima kasih ya. Udah mau turun tangga, udah dia mau naik mobil, kita kan naik motor waktu itu ya. Naik motor. Tunggu dulu, ada nomor rekening BCA enggak? Ada Pak. Berapa ya? Enggak hafal. Rekening harus dihafal. Jangan enggak. Waktu itu saya enggak hafal. Dia ditanya berapa? Enggak hafal. Oh ya udah, besok jam 8 tolong SMS ya ke nomor saya. Iya Pak. Saya tunggu jam 8 persis. Ada orang dijanjiin gitu, jam 5 pagi dia udah SMS. Jam 8 pagi dia tanya, udah transfer Pak? Ini kan kebangetan, ini baru mata duitan. Jadi orang yang mau berkat itu kayak dikejar-kejar utang saudara. Udah transfer. Saya model begitu nggak jadi saya transfer pasti. Saudara, akhirnya jam 8 saya kasih Pak ini nomor rekening Bapak tadi malam minta. Oh iya terima kasih. Jam 10 dia telepon. Ibu sama Bapak di mana? Di rumah. Bisa ke bank BCA yang dekat sini? Oh iya Pak. Ya saya cuma mau kasih tunai aja karena saya mau sampaikan sesuatu. Kita ketemu, dia pegang amplop coklat. Bu, ini saya enggak tahu ya. Tapi ini Tuhan suruh loh. Saya baru kali ini begini loh. Jangan terima kasih sama saya ya. Sama Tuhan ya. Ini saya disuruh Tuhan. Ada uang 10 juta. Nggak tahu, Tuhan gerakan itu 23 tahun lalu saudara. 10 juta itu, DP rumah aja 5 juta. 10 juta banyak nggak? Banyak. Dia kasih saudara. Ya, saya itu waktu pulang, saya bilang sama suami gini. Tadi malam, kalau kita nggak pinjemin Bapak itu, uang 50.000, mungkin kita nggak lihat mujizat ini hari ini. Lo bener nggak saudara? Kemurahan Tuhan itu terjadi. Ya, karena ada alasan. Ingat ya, berkat Tuhan, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni sama Tuhan karena Dia mengasihi. Ya, tapi berkat itu ada syaratnya. Alkitab berkata, ya kalau kita berjalan di dalam barisan depan kita kebenaran, maka kemuliaan Tuhan mengikuti. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma tepuk tangan toh ya. Orang Kristen tuh kalau tepuk tangan pinter, kenceng. Ya, tapi nggak disimpan di hati, pulang lupa semuanya, nggak dilakukan. Ya,
Nggak penting tepuk tanganmu itu, yang penting taruh di hati, lakukan. Jadi saya melihat gini, tidak mungkin kita ini kalau dianggap Tuhan tidak setia dalam perkara kecil, bisa dikasih perkara besar tuh tidak mungkin. Kenapa saudara? Saya pengen kita baca ayat dulu yuk. Ya, kenapa kita harus setia dalam perkara kecil dan harus ya dalam hal uang ini harus hati-hati. Ya, kita baca bersama dulu firman Tuhan berkata begini, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, kita baca dengan suara yang keras ya, tolong baca Alkitab. Saya tahu banyak yang tidak baca Alkitab ini. Jadi di gereja kita baca sama-sama, sudah baca? Pengkhotbah 5 ayat 10, 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Amin. Siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilan yang didapat tetap tidak puas. Bahkan ada orang-orang waktu masih miskin dia baik, rajin menabur. Setelah kaya, ini orang kok tambah kaya tambah pelit. Ya, karena dia ya mencintai kekayaan. Jadi tidak pernah puas dengan penghasilan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tadi pagi saya sampaikan tentang kalau kita ini cinta uang saudara, kita habiskan banyak waktu untuk berburu uang. Kita lupa keluarga, kita lupa kesehatan, sampai akhirnya banyak orang kehilangan arti karena dia salah memandang uang itu. Ya. Keluarga hancur. Tadi pagi saya sampaikan, menjadi orang yang diberkati dengan orang kaya itu dua hal yang berbeda. Karena kekayaan saja belum tentu datang dari Tuhan. Ya, saudara ke Gunung Kawi bisa kaya, bisa. Tapi Anda tidak diberkati. Ya, karena banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Hidupnya nggak ada damai sejahtera, marah-marah tiap hari. Uangnya banyak, tapi tiap hari marah. Uangnya banyak, tiap hari stres. Ya, uangnya banyak. Saya pernah makan sama pengusaha kaya, makan marah-marah terus saudara. Saya makan enak, yang bayar dia lagi. Ya, tapi dia, halo, kan saya sudah bilang itu, atur dong. Bagaimana caranya sih? Tutup. Baru mau makan, itu gimana? Kamu telepon dong si ini. Saya bilang, Pak maaf ya, Bapak itu kaya, tapi tidak diberkati. Jadi Bapak perlu berdoa supaya menjadi orang yang diberkati. Ya, kalau saudara kaya, maaf setan juga bisa kasih kekayaan kok. Semakin Anda buru, Anda bisa semakin dapat. Tapi Anda makin jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga. Karena itu uang tidak bisa menjadi jaminan kebahagiaan dalam hidup manusia. Ya, saudara besarkan anakmu dengan uang tok, ya makanya anak-anak narkoba. Ya, mereka jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Ya, karena kau pikir uang adalah Tuhan. Dalam hidup ini saudara, kalau kita menganggap uang itu sebagai sebuah kepercayaan, maka kita harus berhati-hati. Karena dengan jelas dikatakan di sana tadi, barang siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Semakin banyak dapatnya, dalam nama Yesus, tidak keluar-keluar lagi. Kalau sudah masuk, pantang keluar. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara nggak bisa masuk sorga kalau kikir. Ya, kenapa hidup kita sering terkutuk? Banyak orang Kristen itu hidupnya terkutuk tapi dia nggak sadar. Ya, orang yang kaya di hadapan Tuhan tidak pernah dinilai dari berapa banyak yang saudara miliki, tapi berapa banyak yang saudara bisa tabur. Saudara, itu ketika saya masih pas-pasan diuji Tuhan, cuma punya 50.000 sama Tuhan disuruh kasih 50.000, itu ndak gampang, tapi kami lulus ya. Berapa bulan yang lalu kami ini sudah diberkati. Tadi pagi saya banyak cerita bagaimana Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang supranatural. Ya, dalam hal keuangan. Dan banyak generasi sekarang tidak lagi percaya dengan mujizat.
Ya, sangat disayangkan kau ikut Tuhan, tapi kau tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal itu Tuhan sering kerjakan dalam hidup kita. Kalau kau cuma berjalan dengan kekuatan pikiran, andalkan ijazahmu, mati saudara, mati. Ya, kenapa? Tantangan zaman semakin luar biasa. Sekarang yang namanya AI itu menggantikan semua kepintaran manusia. Ya, cipta lagu bisa tinggal pakai AI, suruh apa desain rumah. Ya, tolong desain saya rumah ukuran segini-segini, keluar saudara, nggak bayar. Cuma bayar aplikasinya doang kan. Tapi kita lihat sekarang tenaga manusia banyak digantikan sama robot. Ya, bahkan istri-istri juga di Jepang sudah diganti sama robot. Ya, pria Jepang menikah dengan robot setelah 8 kali bercerai. Ditanya, "Kenapa kau menikah dengan robot?" Istri itu cerewet, ngabis-ngabisin duit. Makanya saya nggak mau. Saya pilih nikah sama robot. Diem, nggak cerewet. Tapi kalau korslet, mati kau. Karena sekarang robot di Jepang didesain canggih, bisa berhubungan loh. Bener-bener kayak manusia. Ya, tapi kan ya inilah ya saudara. Jadi kita kalau cuma andalkan kekuatan kita nggak bisa. Kita perlu Tuhan, kita perlu kejar kepercayaan dari Tuhan. Waktu kita dapat dipercaya, Tuhan berikan hal-hal yang supranatural. Tadi siang saya bersaksi, kami dikejar debt collector, nggak bisa bayar rumah. Secara ajaib Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Apa yang saya lakukan? Cuma nangis di kaki Tuhan. Tapi kalau orang-orang sekarang dengar enak banget ya, cuma berdoa. Kok yo bisa? Lah kau nggak percaya, makanya nggak terjadi. Amin. Waktu kau percaya ada satu kuasa yang sanggup menyelesaikan setiap masalahmu yang tidak bisa lagi kau pikir dengan kekuatan manusia. Di sana saudara ada tangan yang bekerja tanpa batas di luar pikiran dan jangkauan manusia. Saya tuh kalau mau cerita mujizat Tuhan terlalu banyak dan terlalu wow. Ya, ketika saya bangun studio saudara, di tengah masa pandemi yang tadinya kami mau jual rumah enggak jadi, akhirnya kami beli rumah. Ya, dari yang mau jual rumah Tuhan berkati jadi beli rumah. Ya, lalu kami beli rumah 2, 1 buat studio, 1 buat tinggal. Waktu pembangunan rumah selesai, kami beli sebelahnya untuk studio saudara buat syuting. Ketika lagi pembangunan studio ini, ya suami saya panggil satu kenalannya, ya anak Tuhan juga untuk percaya sebagai pemborong. Ternyata ketika bangun, saya terakhir store uang 300 juta untuk beli keramik segala macam, keramiknya nggak dibeli. Saya sudah curiga. Akhirnya ketika kami tanya, dia bilang nota hilang semua. Lo gimana kok bisa kerja nota nggak ada, kan kamu harus bertanggung jawaban. Ya nanti saya cari-cari dulu. Lah terus sekarang mana? Ayo saya antar ke toko keramik. Duitnya nggak ada dan ternyata ditinggal begitu saja. Uang nggak ada yang kembali 1 sen pun. Uang saya terakhir 300 juta itu dibawa sama dia. Saya marah saudara. Saya bilang sama suami, kenapa juga kamu pakai orang itu? Akhirnya kita jadi berantem. Ya, uang ini memang setan saudara. Ya, kami jadi berantem. Saya nggak bisa berdoa. Saya salahin suami. Jadinya kita juga sudah nggak bisa berdoa. Satu saat saya tanya sama Tuhan. Ya, dia saya WA, mana uang saya kembaliin ya? Saya nggak mau tahu. Kamu tuh terkutuk kalau kamu bawa lari uang saya gini. Belum tahu dia. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saudara, akhirnya saya WA dia, balikin uang saya ya. Kamu cicil nggak apa-apa, gini. Kehilangan damai sejahtera. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan satu kali, Tuhan, kenapa kau izinkan ya? Saya ini kan buat studio syuting loh. Tuhan tuh cuma ngomong gini, kamu kalau ada orang konseling, ditipu, nasihatmu apa? Saya bilang ya saya nasihati, ya uang gampang dicari, tapi damai sejahtera, sukacita, itu adalah hal kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Lah sekarang kamu mengalami, apa yang kamu lakukan sesuai dengan nasihatmu? Saya jawab Tuhan, tapi kan orang itu uangnya banyak. Saya kan uangnya pas-pasan. Ya kalau ini hilang ya gimana ya Tuhan ya? Aku ndak tanya uangmu pas-pasan atau banyak. Aku tuh cuma tanya, kamu taat ndak sama firman Tuhan? Saya nangis bercucuran air mata dan saya ngomong, Tuhan.
Ya sudah, sekarang ambil HP-mu, ketik WA ke orang itu bahwa kamu melepaskan pengampunan. Ya tunggu dulu tuh Tuhan, sekarang saya ambil HP saya. Ketik bahwa kamu melepaskan pengampunan. Saya bilang gini, sebelum saya ngomong begitu, saya curhat sekalian. Enak aja saya mengampuni. Saya curhat, kamu tahu nggak? Saya itu jengkel sama kamu, saya marah sama kamu. Kamu nggak bertobat, terkutuk ya hidupmu. Saya kata-katain saudara. Tapi saya nggak memaki. Terakhir, tapi hari ini Tuhan tegur saya. Jadi saya lepaskan pengampunan buat kamu hari ini. Saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis juga. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya perihal uang itu. Kalau ini tunggu dulu. Kan cuma mengampuni tuh. Tapi uang kan siapa tahu dia bisa cicil pelan-pelan. Buat saudara 300 juta itu banyak nggak? Beli cilok dapat berapa? Satu RT makan. Iya toh. Saya bilang, kalau itu tunggu Tuhan, tunggu. Ketik sekarang, ketik. Dengan bercucuran air mata. Saya tulis, dan mulai sekarang. Saya tidak akan lagi tanya perihal uang itu. Tuhan memberkati. Saya mau kirim itu, tangan saya gemeteran. Tapi akhirnya dalam nama Yesus, saya kirim. Habis itu saya melihat ke atas, puas. Sakit. Nggak mudah melakukan firman tuh, nggak mudah. Tapi ingat, selalu ada berkat dalam ketaatan. Saya kirim, besok setan bilang, tagih. Saya ambil HP. Saya tunggu niat baikmu, mau ketik gitu. Roh Kudus bilang, sudah tulis kemarin. Tidak akan tanya perihal uang. Saya berdiam diri, berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Dagingku dimatikan Tuhan, dan ajar aku percaya berserah penuh kepadamu. Saya berdoa. Saudara tahu, bulan itu kami ini sudah DP mobil. Mau beli mobil yang harga 300 juta. Sudah DP 10 juta. Tiba-tiba ada orang WA saya. Shalom Ibu Debbie, Bu, saya minta maaf, jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Minta maaf loh. Minta maaf. Biasanya kan yang mau pinjam duit minta maaf toh. Ini Bu, minta maaf, ibu jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Saya balas, oh dari mana ya ini? Dia kenalkan diri, iya memang kami sudah DP mobil. Berapa harganya? Sekian. Malah dibeliin yang hampir 500 juta. Jadi uang saya kembali enggak? Kembali tuh, kan saya harusnya keluarin 300 juta tuh. Enggak jadi kan, dibayar mobil. Tidak sampai di situ. Berapa minggu kemudian ada yang telepon nangis-nangis, Bu terima kasih Bu, saya diberkati lewat khotbah Ibu. Saya ini orang Katolik Bu, nggak di Jakarta tinggalnya. Saya dari kota ini Bu, saya bertobat dengar channel Ibu. Ibu Tuhan bilang Ibu harus siaran terus. Memang. Jangan berhenti Bu, karena kami diberkati Bu. Saya ini Katolik tapi saya ngikuti terus dan saya bertobat. Ibu studionya harus bagus. Ibu lagi ada proyek apa? Saya nggak pernah cerita loh soal studio itu. Saya tidak pernah cerita kalau kami lagi bangun studio. Saya bilang, oh iya memang kami lagi bangun studio sekarang. Tapi ya puji Tuhan lagi tahap renovasi. Sudah beli tanahnya, sudah lunas semua, tinggal renovasi. Dia bilang, Bu berapa biaya renovasinya? Ibu bisa foto? Saya bilang sama suami, ini lagi pandemi gini. Ada orang sok-sokan tanya berapa biaya renovasi. Emang kalau saya kirim dia mau bayar. Kita renovnya habis 850 juta. Ya. Saya bilang, ya suami saya bilang, ya kan dia cuma suruh foto aja. Bu tolong foto proposal yang ke tukang. Saya bilang, enggak usah Bu, kami juga enggak bayar langsung kok, cicil-cicil aja. Ya, Bu bisa enggak foto? Terus suami saya bilang, orang cuma suruh foto tuh aja, terserah dia mau kasih atau tidak. Malas banyak orang PHP hari-hari ini. Ya, pemberi harapan palsu. Lalu karena dia paksa saya, dia telepon, ya udah saya foto, saya kirim. Ini Bu, ya
totalnya sekian, bisa minta nomor rekening, dia transfer 1 M. Wow nggak? Ini kisah nyata, tidak direkayasa. Orangnya ada. Orangnya ada. Saudara, yang hilang uang saya dibawa dari orang berapa? 300. Yang Tuhan kasih berapa? 1,3. Wow nggak? Percayalah, ada berkat di dalam ketaatan. Kita ini soalnya nggak bisa, ini harus dia. Makin jauh setan makin seneng. Kau tidak pernah melihat berkat Tuhan. Ditipu keluarga, diperkarakan, diiniin, nggak usah. Kita belajar hidup dalam ketaatan dengan suara Tuhan dalam hal keuangan. Ketika saya lepaskan pengampunan, Tuhan bilang, siapa yang cinta uang, tidak akan pernah puas dengan uang. Tapi ketika kita relakan hati ini, ada saatnya kita harus merelakan yang hilang. Amin. Jangan cuma kepengen terus, tapi yang hilang tuh direlain. Ya, saudara, akhirnya kami bersuka cita kan. Berapa waktu yang lalu, ya, kami dipercayakan berkat semakin lebih nih, ya. Dari YouTube saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Lalu tiba-tiba saya tuh dengar suara Tuhan, kamu harus beliin mobil Pak Pendeta ini, mobilnya yang sama wakil gembalanya, ya. Itu mobil saudara, saya cek harganya 425 juta. Waktu saya dengar suara itu, saya langsung tengking dalam nama Yesus. Setan bicara, saya tidak mau dengar. Makanya saya bilang, dengar suara Tuhan tuh tidak enak. Jangan sok-sokan minta bisa dengar suara Tuhan. Kalau hatimu tidak siap, stres. Saya gundah, gulana, galau, tak tengking terus itu dalam hati. Tiap hari ngomong, saya bilang dalam nama Yesus, diam. Karena bagi saya ya itu besar loh, 425 juta tuh gede enggak? Ya saya ini bukan orang yang punya uang puluhan miliar di rekening. Kami diberkati tapi bukan yang kayak orang kaya-kaya sana lah ya. Saya tengking terus, saya bilang Tuhan tolong. Kenapa suara ini ngomong terus? Tuhan bilang goblok. Itu suaraku goblok. Kenapa kau tengking terus? Memang daging ini saudara, benar-benar ya. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan begini saja ya. Kan enggak ada yang tahu tuh, cuma saya. Enggak ada yang tahu. Saya baru mengerti Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Jadi tawanan roh itu enggak nyaman saudara. Cuma kita dengan Roh Kudus yang tahu omongan ini. Tapi hati saya itu enggak sejahtera. Ya. Lalu saya bilang gini, Tuhan begini saja Tuhan ya. Ya kita bikin deal Tuhan. Saya itu kan firman-Mu berkata istri tunduk pada suami. Ya. Saya akan tanya suami saya. Karena suami saya ini orangnya bukan pelit, perhitungan. Ya, enggak pelit, tapi perhitungan. Beda loh saudara. Berhikmat, ya. Saya bilang begini, saya akan tanya sama suami saya, ya. Kalau suami saya bilang iya, karena ini gede nih. Kadang saya transfer apa dia lihat kan, kok ini gedemnya besar mentok, kamu transfer apa? Itu buat pembangunan gereja. Ya enggak usah besar-besar ya. Ya itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ya wes gitu ya. Apalagi nih 425 ini utuh. Saya bilang, saya tanya, kalau dia bilang iya, berarti ini suara Tuhan. Ya. Ya boleh dong kan? Kita kan menguji sesuai firman toh. Tuhan sanggup enggak? Ya sanggup tuh menggerakkan hati suami saya. Lalu saya tanya, saya bilang, saya mau bicara apa? Ini loh Tuhan tuh bicara sama saya. Kita harus beliin Pak Pendeta ini mobil yang sama dengan wakil gembalanya. Aku udah lihat-lihat harganya itu 425 juta. Dia diam 1000 basah. Dalam hati saya kok tumben ya dia nggak tengking saya. Ya kok dia nggak ngomong apa-apa. Biasanya gila gede banget ya enggak lah. Saya tunggu itunya saudara. Itu yang saya tunggu jujur. Kalau dia bilang yes ya. Istri tunduklah pada suami. Lalu saudara saya tunggu. Dia nggak ngomong, saya bilang ngomong cepet karena aku ini lagi minta tanda sama Tuhan loh. Ngomong. Dia bilang gini, tahu enggak? Aku udah dari bulan Januari lalu disuruh Tuhan. Tapi tak diemin. Saya baru oh jadi karena kau tuli. Maka
Makanya Tuhan kasih tahu saya. Ternyata waktu dia itu bawa Pak Pendeta itu di mobil kita, di situ Tuhan udah ngomong, kamu harus beliin Pak Pendeta itu mobil. Dia diemin suara itu. Bisa loh, dari Januari sampai ke Juni. Bayangkan saudara, dia tahan itu suara. Saya bilang, kok yo kamu tega ya, bener-bener ya. Kok yo diemin Roh Kudus loh. Akhirnya Tuhan ngomong. Lalu saya bilang sama dia, ya udah berarti kita nggak bisa tahan lama-lama lagi. Yowes ya, 425 deal. Ya udah. Waktu itu kita lagi di Makassar pelayanan. Tiba-tiba pendeta itu di grup kita kirimkan foto makan kepiting Makassar. Kita ada grup pendeta. Dia balas gini, saya lagi di pinggir jalan makan McD sama istri. Lu kok di pinggir jalan Pak Pendeta? Mobilku mogok. Langsung saya bilang sama suami, berdosa kita ini. Pendetanya sudah mogok di pinggir jalan karena naik mobil tua. Jadi saya bilang, ya udah deal ya. Saya telepon lah ya dealer mobil di Semarang, karena dia di Semarang. Ada teman saya pengusaha. Apa Bu? Nih loh Pak, kita ini disuruh Tuhan beli mobil. Ih, saya kagum loh. Baru ini loh ada pendeta beliin mobil pendeta. Biasanya pengusaha loh, saya bilang. Karena pengusahanya tuli. Jadi saya yang disuruh. Banyak yang tuli, gak denger Pak. Udah disuruh Tuhan tapi gak denger. Jadi ibu beli mobil apa? Saya kasih lihat brosurnya, ini loh Pak. Ya sudah Bu, saya separuh, ibu separuh ya. Saya bilang, oh iya Pak, serius? Jadi Tuhan tuh tahu sebenarnya kapasitas hati kita toh. Tapi dia menguji toh. Ya, waktu saya bilang oke Pak, akhirnya dia, ya udah Bu, saya transfer ya. Ini diurus di Semarang, kita transfer. Saudara tahu berapa minggu setelah itu, kita belum cerita kemana-mana ini. Baru kami yang tahu. Tiba-tiba ada orang transfer ke rekening saya 3 kali lipat dari yang saya keluarkan. Dan saya tuh cuma nangis saudara. Tuhan tuh ngomong gini, waktu kau dapat dipercaya, aku ndak tahan berkatku buat orang-orang yang dapat dipercaya. Karena Alkitab berkata orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara tahu apa fasilitas sorga yang kami bisa nikmati? Kita nih ke luar negeri bolak-balik, naik bisnis kelas, ndak pernah beli. Loh lucu diundang, Bu kami undang, Pak tiket ekonomi ya. Iya, dikirim bisnis kelas. Bagi saya itu fasilitas yang dari Tuhan loh. Terserah saudara mau nilai apa, yo karepmu. Iya kan? Kalau orang yang cuma ikut sepotong-sepotong dan potong-potong khotbah saya begini, itu pasti ngomong, apa nih pendeta ngomong naik bisnis kelas kok fasilitas surga. Maaf ya, sirik tanda tak mampu. Makanya kau cari Tuhan. Amin. Yang dipotong sepotong-potongnya toh, terus dianggap sesatlah inilah orang Kristen. Kau ikut Tuhan, tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Kasihan deh lu. Tuhan tahu hidup di dunia ini berat. Dan kalau kita hidup pakai otak manusia pun jebol otakmu. Amin. Bener stroke saudara, stroke. Apalagi di bapak-bapak saya mau bilang ya. Bapak-bapak itu, maaf ya, otakmu itu lebih kecil daripada otak perempuan. Tapi memorimu ukurannya lebih kecil juga. Cuma full, ya overload. Makanya banyak yang jebol. Akhirnya survei membuktikan banyak bapak-bapak yang kena stroke. Karena semua kau pikir dengan otakmu. Kau perlu duduk di kaki Tuhan. Nangis di kaki Tuhan. Cerita sama Tuhan. Bahwa kau butuh kuasa yang lebih besar daripada otak dan pikiranmu. Ya, beda sama perempuan. Perempuan tuh otaknya lebih besar. Tapi isinya kosong. Bukan begitu, bukan. Maksud saya bukan begitu. Ya kenapa saudara? Karena perempuan itu banyak masalah dia nggak mikir. Ya nggak ibu-ibu? Ya kita lihat-lihat model baju terbaru udah hilang kan? Pikirannya tadi yang berat itu. Loh ibu-ibu itu ya ada masalah. Dia cuma chatting temennya loh. Halo Say, dibalas iya Cin. Ada apa Say? Mau curhat nih. Oh iya Cin. Lumayan curhat, nggak konsultasi nggak bayar tuh. Kalau ke psikiater kan bayar.
Dia ketik panjang lebar nih loh, gua tuh gini. Temennya enggak baca, enggak, cuma dibilang berdoa ya. Dia udah plong dia. Padahal temennya enggak baca. Karena udah sering banget curhat. Enggak dibaca, cuma dibalas berdoa say. Dia bilang thank you Cin. Kamu bener-bener bestie deh. Enggak usah tepuk tangan. Bener nggak saudara? Tapi waktu dia curhat itu emosinya sudah terlampiaskan. Nah laki-laki mana ada sih Pak Yosua, hai Cin. Terus dibalas iya say. Iya pasti deh, fix tulang lunak. Jangan ada yang tulang lunak di sini ya. Lo bapak-bapak kan nggak bisa curhat toh. Dipikir, tapi bapak-bapak saya mau bilang, ada banyak hal di dunia ini yang kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Makanya Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Perhitunganmu bisa meleset. Anak-anak muda dengar baik ya, andalkan Tuhan, jangan andalkan ijazahmu. Mau kau lulusan Jerman, Amerika, Kutub Utara, maaf ya, kau nggak bisa andalkan itu semua. Ya, hanya bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Dan Tuhan yang sanggup. Waktunya sudah habis. Ngapain juga sih saya dilarang-larang? Padahal habis ini sudah selesai juga ya. Jadi saudara, saya cuma mau berpesan ya. Mari kita sungguh-sungguh hidup dengan iman, mata tertuju pada Tuhan. Jangan hanya beragama, tapi bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Maka ada banyak perkara besar yang kau bisa alami dan kau bisa ceritakan itu. Karena Alkitab berkata, umatku yang kubentuk cuma satu tujuannya, untuk memuliakan namaku. Amin saudara. Karena itu mari tetap percaya, tetap berharap. Mereka ini selalu mengintimidasi. Ya, jadi ya saya percaya, saya berdoa biar apa yang kami alami itu bukan hanya kami yang mengalami. Sebab kita punya Tuhan yang sama, kita punya Tuhan yang hebat. Saya ingat dulu ketika saya diusir dari keluarga saya karena ikut Yesus, papi saya bilang, kamu keluar dari rumah, jangan bawa ijazah. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga pada saat itu tahun 95, saya baru lulus SMA. Untuk bisa dapat makan, saya cuci baju di tempat kos, saya nyapu, nyetrika, saya jadi pembantu. Ya, dan saya nggak bawa ijazah apa-apa. Tapi Tuhan tahu, makanya saya jadi YouTuber sekarang. Karena nggak perlu ijazah. Ya, dan Tuhan itu dahsyat. Loh benar saudara. Apa yang nggak bisa kita pikir dengan logika kita, biar Tuhan yang bekerja. Satu kuncinya, taat, percaya. Bangkit berdiri, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Semua diberkati pada sore hari ini. Puji Tuhan. Salam hangat dari Pastor Debbie dan Pak Daniel, karena mereka izin untuk meninggalkan ibadah kita lebih awal karena sudah ada pelayanan berikutnya. Tapi kita berdoa biarlah pelayanan berikutnya juga berjalan dengan baik, dan kita mengucap syukur hari ini kita bisa dilayani 3 session full dari tadi pagi, dan kembali kita juga akan dilayani oleh Pastor Debbie pada tanggal 27, which is hari Kamis, which will be our very first women fellowship. So untuk semua para ibu, para ladies, moms, singles, grandma, all the way, semuanya, you are most welcome to join for our first women fellowship yang akan diadakan Kamis tanggal 27 dan akan diadakan di House of Prayer, which is just 15 minutes away dari Pondok Indah kompleks ini. Buat semua ibu yang ingin bergabung, kita tentunya punya kerinduan untuk bisa berfellowship sama-sama. Kita minta dengan kerendahan hati koordinasi dan kerjasama Bapak Ibu supaya kita juga bisa
mengatur kapasitas, maka dari itu dimohon untuk para ibu-ibu untuk mungkin ambil waktu sesudah ibadah ini untuk bisa registrasi supaya kami bisa juga mengupdate tentang semua informasi yang terkait Women Fellowship yang perlu diketahui. So, ladies, are you excited? Doakan biarlah kita juga bisa menjalankan Women Fellowship yang pertama ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya untuk semua yang baru pertama kali ibadah di FLC, warm welcome. Kalau Bapak Ibu punya waktu sebentar setelah ibadah, kita mau berconnect dengan Bapak Ibu, kita ingin memberikan welcome gift. Dan para leaders di home lounge kita sudah siap untuk bersapa, berfoto mungkin, tapi juga untuk berkenalan dan memberi apresiasi. Dan sekali lagi kita mau dong beri apresiasi juga untuk semua yang melayani. Bukan hanya hari ini saja, tapi juga sudah dari blooding proses dan banyak hal yang volunteers kita lakukan yang mungkin kita nggak lihat, tapi kita terus percaya mereka diberikan hati dengan penuh sukacita, penuh damai, supaya mereka juga bisa melakukan pelayanannya dengan tidak kurang suatu pun. Dan kalau Bapak Ibu pada sore hari ini mungkin perlu support doa, tim prayer warrior kita juga sudah siap di home lounge untuk bisa melayani Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin merasa sungkan atau mungkin ingin lebih private, boleh juga tentunya di saat Bapak Ibu keluar boleh juga membawa form doa dan boleh diisi di rumah dan akhirnya mungkin bisa dikirim melalui kontak WhatsApp gereja kami atau Bapak Ibu boleh kembalikan di prayer box minggu depan di saat datang kembali. Kami pastikan setiap pokok doa akan didoakan dan kita juga mengucap syukur karena setiap minggu ada praise report juga dari semua pokok-pokok doa yang sudah didoakan. So, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan 1 minggu ke depan dengan tidak kurang suatu pun. Pertolongan Tuhan lebih dari cukup. Biarlah kita semua dipakai Tuhan untuk bisa terus bersinar dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Bisa beritahu kepada kiri kananmu, katakan saya diberkati, minggu depan datang lagi. Kasih tahu, minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Yes. Makasih ya udah datang semuanya. Kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, moga-moga punya pengalaman yang baik. Dan Roh Kudus beserta kita semua, kita punya kepekaan yang lebih baik. Sehingga kita tetap jalani kehidupan seminggu ke depan dengan penuh antusias. Melekat bersandar hanya kepada Tuhan.